Sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ahmad Nadi Fadila dan Perkenalkan, perkenalkan nama saya Rizka Wahyuananda, NPM 2212 011029. Perkenalkan, nama saya Raka Baradesta dengan NPM 2212011127. Perkenalkan, nama saya Arifah Fikajana dengan NPM 2212011126. Dan perkenalkan, nama saya Stella Venda dengan NPM 22120111028. di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok hukum perundang-undangan yang berjudulkan norma dan susunan norma. Yang pertama akan saya awali apa itu norma. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungan dengan sesama ataupun dengan lingkungan. Jadi inti suatu norma adalah aturan yang harus dipatuhi. Tata susunan di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif. Dari uraian di atas mengenai ajaran Hans Kelsen, maka dapat disimpulkan bahwa satu, norma tata kaedah suatu hukum merupakan sistem kaedah-kaedah hukum secara hierarki. Yang kedua, susunan kaedah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat terbawah sampai tingkat ke atas. Yang ketiga atau yang terakhir, sahnya kaedah-kaedah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaedah-kaedah yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada fungsi norma. Norma merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian bersama. Berikut beberapa fungsi norma yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Yang kedua, untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Yang ketiga, agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. Kemudian, untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Kemudian digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Selanjutnya, norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat, dan norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Dan norma digunakan untuk mendorong individu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan ada berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjabarkan berikut adalah beberapa manfaat dari norma. Yang pertama ada penegakan keadilan. Norma-norma hukum menetapkan standar perilaku yang adil dan berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan individu serta kelompok masyarakat. Yang kedua, ada ketertiban sosial. Dengan adanya norma perundang-undangan, masyarakat dapat memiliki panduan yang jelas tentang tindakan dan izin yang dilarang, membantu mencegah dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga, ada kepastian hukum. Susunan norma perundang-undangan yang sistematis memberikan kepastian hukum, sehingga individu dan badan hukum tahu apa yang diharapkan dari mereka dan dapat membuat keputusan berdasarkan aturan yang berlaku. Yang keempat, ada pengaturan dan pengawasan. Norma perundang-undangan mengatur berbagai aspek kehidupan, dari hubungan pribadi hingga transaksi bisnis, dan memberikan mekanisme untuk pengawasan dan penegakan aturan. Yang kelima, ada perlindungan hak asasi manusia. Norma perundang-undangan seringkali mencakup perlindungan hak asasi manusia, menjamin hak-hak dan setiap individu, dan mencegah pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Yang terakhir, yang keenam, yaitu pengembangan dan penyesuaian. Susunan norma perundang-undangan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan perubahan kebutuhan, memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan efektif. Kesimpulannya, dengan ada norma dan susunan norma perundang-undangan yang baik,
masyarakat dapat berfungsi dengan lebih tertib, adil, dan humoris. Sekian dari saya, akan saya berikan kepada Arifah Fika Janah. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tujuan norma. Berikut beberapa tujuan norma diantaranya yaitu yang pertama, norma dapat menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Yang kedua, ada tujuan norma agar mampu mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai yang berlaku. Yang ketiga, norma dapat menciptakan keharmonisan hubungan dalam masyarakat. Yang keempat, norma mampu melahirkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Yang kelima, dengan adanya norma bisa membantu masyarakat dalam mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Yang keenam, tujuan norma memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma. Yang ketujuh, tujuan norma sebagai pedoman dalam menjalin sebuah hubungan bermasyarakat. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, norma juga mampu menciptakan ketentraman bagi masyarakat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Stella. Dan yang terakhir ada jenis-jenis norma. Apa sih jenis-jenis norma yang ada di sekitar kita? Yang pertama itu ada norma agama. Norma agama ini norma yang berasal dari ajaran agama dan kepercayaan. Jadi dia itu bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Norma agama juga berlaku bagi orang-orang, bagi setiap orang yang meyakini agamanya. Dan selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani manusia yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Norma ini menghasilkan akhlak yang membedakan antara baik dan yang buruk. Untuk selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini berasal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat, yang bersifat relatif dan penerapannya bisa berbeda-beda di setiap tempat. Dan yang selanjutnya ada norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini berasal dari perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Untuk yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum ini norma yang berasal dari aturan hukum yang berlaku di suatu negara yang bersifat memaksa dan berlaku bagi seluruh warga negara. Norma hukum juga berupa ketentuan perintah, kewajiban, dan larangan. Dan apabila kalau misalnya kita lihat dari hierarki susunan perundang-undangan, norma ini juga ada susunannya berdasarkan hierarki itu. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten dan kota. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.